Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 49, harusnya dipenggal. Kamu. Xing Meiki sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Menurut peraturan akademi, hanya wakil kepala sekolah dan di atasnya yang berhak mencabut siswa penerimaan khusus seperti Huang Xiaolong. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan marah, dan melupakan satu detail ini. Namun, Zhong Yuan mendengus dan membantah perkataan Huang Xiaolong. Meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk mencabut kualifikasi Anda, kami memiliki hak untuk mengusulkan dan mendesak agar Anda didiskualifikasi. Selain itu, Anda telah membuat masalah di akademi, dan kami para guru memiliki hak untuk menahan dan menyerahkan Anda ke balai disiplin. Setelah Zhong Yuan menyampaikan maksudnya, sebuah cahaya terang bersinar dari tubuhnya saat Zhong Yuan melepaskan semangat bela dirinya. Dan semangat bela dirinya bagaikan gunung. Sebuah gunung hitam berbentuk segitiga yang memiliki 3 mata. Gunung hitam bermata 3. Seperti roh bela diri Sungai Perak milik Fei Hou, gunung hitam bermata 3 juga merupakan roh bela diri yang berbasis pada alam. Sungai Perak milik Fei Hou merupakan variasi dari sungai alami, dan gunung hitam bermata 3 lahir dari gunung variasional. Zhong Yuan segera mengubah jiwanya setelah melepaskan roh bela dirinya, tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi hitam dan dia menyerang Huang Xiaolong. Walaupun Zhong Yuan berkata ia ingin menahan Huang Xiaolong, serangannya cukup kuat untuk membunuh Huang Xiaolong dan kemungkinan besar, Xiaolong akan lumpuh bahkan jika ia lolos dari kematian. Menghadapi ini, Huang Xiaolong menjadi lebih dingin, dan kata-kata perlahan keluar, bunuh dia. Baik, Tuan Muda. Fei Hou telah menunggu instruksi ini dari Huang Xiaolong, dan menjawab dengan keras. Dia melepaskan semangat bela diri Sungai Perak dan jiwanya yang telah berubah, meninju keluar, dan langsung menyerang lawan. Dua penjaga dari rumah Marsekal bertarung melawan Xiong Meiki dan 2 guru lainnya. Ledakan. Ledakan dahsyat bergema saat serangan Zhong Yuan dan Fei Hou bertabrakan, dan Zhong Yuan terlihat terhuyung mundur, baju sirah hitam yang melindunginya meredup drastis. Kau, puncak akhir Ordo ke-10. Zhong Yuan tercengang melihat Fei Hou. Sebelumnya, apa yang Fei Hou ungkapkan adalah aura prajurit awal Ordo ke-10 yang membuat Zhong Yuan berpikir Fei Hou hanyalah seorang jenderal Ordo ke-10. Dia tidak pernah membayangkan Fei Hou menjadi puncak akhir Ordo ke-10. Seorang prajurit dengan semangat bela diri Silver River di puncak akhir Ordo ke-10. Di Akademi Bintang Kosmik, ada beberapa prajurit Ordo ke-10, tetapi puncak Ordo ke-10 akhir jarang ditemukan. Dan karena dia adalah guru tahun ketiga, dia hanya Ordo ke-10 pertengahan. Fei Hou tidak menghiraukan ekspresi terkejut Zhong Yuan, setelah menangkis Zhong Yuan dengan pukulan pertama, Fei Hou muncul kembali di depannya dalam sekejap mata, dan menyerang lagi, tinju penghancur hati. Jejak tinju yang besar menembus jarak, ruang retak karena kekuatan tersebut. Wajah Zhong Yuan dipenuhi ketakutan, dia menggertakkan giginya, dan kekejaman terpancar di matanya, celah vertikal di dahinya tiba-tiba terbuka memperlihatkan mata hitam yang menonjol. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa bela diri Zhong Yuan. Mata jiwa ilahi. Cahaya hitam gelap menyeruak dari mata ketiga di dahi Zhong Yuan dan cahaya hitam itu terkumpul menjadi bola mata besar berwarna hitam yang memancarkan aura menakutkan yang kuat, menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. Mata hitam yang terbentuk dari cahaya hitam bertabrakan dengan tinju Fei Hou. Ledakan. Dalam tabrakan itu, bola mata hitam terus-menerus mengeluarkan suara letupan yang meledak di udara. Gelombang benturan yang kuat mengguncang dan memukul mundur Zhong Yuan. Fei Hou juga terhuyung mundur. Otaknya berdengung dengan suara yang tak kunjung hilang dan semua benda lenyap dari pandangannya, hanya menyisakan bola mata hitam besar yang menatapnya. Sementara Zhong Yuan terhuyung-huyung, perhatiannya tertuju pada Fei Hou dan ketika dia melihat mata Fei Hou yang tampak bingung dan hilang, seringai dingin muncul di wajahnya. Disinilah kemampuan roh bela dirinya memiliki keuntungan, yakni kemampuan untuk memengaruhi tubuh musuh secara diam-diam yang menyebabkan mata mereka melihat ilusi. Kilatan kejam terpancar di mata Zhong Yuan, tanpa membuang waktu, Zhong Yuan melesat ke arah Fei Hou dan bersiap untuk serangan berikutnya, jarinya diarahkan ke pelipis Fei Hou. Gaya jari menusuk. Ki pertempuran berputar kencang di sekitar jari Zhong Yuan, menciptakan pusaran sidik jari saat bergerak mendekati pelipis Fei Hou. Tiba-tiba, Fei Hou yang tersesat dan bingung berubah tajam dan fokus. Cahaya tajam berkedip di mata Fei Hou. Roh bela diri Sungai Perak melilit Fei Hou dan dengan setiap putaran, Sungai Perak mengembang 1 lipatan. Mata jiwa ilahi. Sekarang giliranku untuk memperlihatkan kemampuan jiwa bela diriku kepadamu. Fei Hou menyeringai merendahkan saat Sungai Perak dengan cepat meningkat 5 kali lipat kekuatannya, menghancurkan serangan Zhong Yuan yang datang. Zhong Yuan menjerit, dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, menghantam alun-alun. Para siswa yang berkerumun untuk menonton sudah berlarian jauh ke 4 arah melihat Zhong Yuan dikalahkan oleh Fei Hou di depan mata mereka.
Mereka semua membeku di tempat dan keheningan memenuhi alun-alun besar itu. Hati Li Cheng dan Li Lu bergetar menyaksikan pemandangan ini. Li Cheng terkejut karena surat rekomendasi di tangan Huang Xiaolong. Tidak perlu dikatakan, surat rekomendasi ini tidak mungkin dari Patriark tua Huang Klan Manor. Belum lagi Tuan Manor tua, bahkan orang paling berkuasa di Kabupaten Changlan tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk Akademi Bintang Kosmik. Li Cheng terkejut dengan kekuatan Fei Hou, namun lebih dari itu, Huang Xiaolong malah memerintahkan Fei Hou untuk melukai seorang guru Akademi Bintang Kosmik. Ah, ini adalah Akademi Bintang Kosmik. Apa cadangan Huang Xiaolong? Lebih jauh lagi, sejak kapan Huang Xiaolong memiliki dua prajurit Orde ke-9 lainnya? Hal ini dikarenakan kedua pengawal tersebut mengenakan pakaian rakyat jelata, bukan seragam mereka yang biasa. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa keduanya berasal dari Istana Marsekal. Di dekatnya, Xiong Meiki yang sedang bertarung melawan dua penjaga melihat akhir menyedihkan Zhong Yuan, tercengang. Lebih dari 10 meter jauhnya, Zhong Yuan gemetar saat dia merangkak, matanya membelalak ketakutan menatap Fei Hou, penguatan semangat bela diri. Memperkuat jiwa bela diri merupakan salah satu kemampuan bawaan yang terkuat, dan Zhong Yuan tidak menyangka jiwa bela diri Fei Hou memiliki keterampilan khusus ini. Dan pada titik ini, dari kejauhan, selusin atau lebih sosok bergegas mendekat, dengan siulan di belakang mereka saat aura mereka meledak keluar, membanjiri mereka yang ada di alun-alun. Huang Xiaolong berbalik dan melihat selusin sosok terbang mendekat dan pandangannya menyempit. Para ahli dari Cosmic Star Academy akhirnya tiba. Perhatian Huang Xiaolong tertuju pada orang paling depan yang memancarkan aura terkuat, seorang lelaki tua berusia 60-an. Aura orang tua ini sedikit lebih kuat dibandingkan Fei Hou tetapi jauh lebih lemah dibandingkan Hao Tian. Dia seharusnya merupakan seorang prajurit tingkat akhir Orde ke-10 yang sedang menunggu untuk menerobos ke Xiantian. Wakil Kepala Sekolah. Melihat orang yang datang, Zhong Yuan berteriak kegirangan. Namun itu tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan yang dirasakan Xiong Meiki saat dia memanggil, "Ayah." Ayah. Wakil Kepala Sekolah sebenarnya adalah ayah beruang betina itu. Huang Xiaolong sedikit tersentak, dan Fei Hou juga sedikit terkejut dengan kejadian ini. Saat ini, semua orang telah berhenti berkelahi, kedua penjaga mundur di samping Huang Xiaolong. Xiong Chu dan para ahli dari Akademi Bintang Kosmik pun tiba, melihat sekeliling dan melihat Zhong Yuan yang terluka parah, sambil mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang terjadi? Zhong Yuan belum membuka mulutnya ketika Xiong Meiki bergegas maju dan berkata, "Ayah, sampah dengan surat rekomendasi ini membawa pengawalnya ke akademi kita untuk membuat masalah. Sampah yang tidak berguna seperti ini, Anda benar-benar harus mencabut kualifikasinya." Oh, Xiong Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Huang Xiaolong lagi. Akademi Bintang Kosmik telah ada di sana selama lebih dari 100 tahun ini adalah pertama kalinya seseorang berani membuat masalah di akademi ini. Wakil Kepala Sekolah, mencabut kualifikasi pendaftarannya saja sudah terlalu mudah bagi mereka. Zhong Yuan menyela saat itu, menatap Fei Hou dengan penuh kebencian. Orang ini telah melukai guru-guru akademi jadi dia harus dipenggal. Kalau tidak, siapapun bisa datang dan membuat masalah di akademi.